Namaku Rival. Kejadian ini aku alami dulu saat aku mengikuti pesantren di Garut 3 tahun yang lalu. Temanku yang mengajakku ikut pesantren ini. Dan kebetulan juga di daerah pesantren itu ada tempat tinggal nenekku. Memang agak jauh dengan gedung pesantren ini. Mungkin sekitar 2 kilometer dari pesantren tempatku. Kegiatan demi kegiatan aku jalani. Namun, sayangnya badanku tidak kuat saat itu. Karena aku sedikit sakit. Badanku demam. Ditambah karena banyak kegiatan, badanku terasa lelah. Saat itu kami dibangunkan untuk sahur. Karena kebetulan ada program berpuasa di pesantren itu. Aku ingat, hari itu hari Kamis. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktunya untuk sahur. Badanku saat itu makin tidak karuan. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, aku izin ke pengurus untuk pulang ke rumah nenek dan beristirahat. Dan aku pun diizinkan. Singkat cerita, aku keluar dari pintu gerbang pesantren itu. Di situ terdapat jalan setapak, yang kiri dan kanannya masih hutan. Dan itu menemani sepanjang perjalananku. Cahaya senterku tidak begitu terang. Namun aku masih bisa melihat jalan yang aku lewati. Karena memang langit saat itu sedang cerah. Mungkin setelah hampir sekitar 15 menit aku berjalan, aku merasakan perasaanku mulai tidak enak. Seperti ada yang sedang mengikutiku. Mungkin itu warga sekitar. Aku tidak terlalu ambil pusing. Aku lanjut berjalan menuruni bukit ini. Namun, keberadaan seseorang yang sepertinya ada di belakangku membuatku ingin menengok ke belakang. Siapa sih? Ikutin terus deh. Dan ketika aku lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdegup. Ketika samar terdengar seperti ada yang tertawa. Astaga.
Mungkin itu suara burung. Begitu pikirku positif. Badanku makin menggigil dan mulai terasa lemas. Entah kenapa saat itu terasa pijakanku tidak tegas. Aku berjalan gontai. Jalan hutan ini seperti membuatku pusing. Aku terus memapah kakiku hingga di depan aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Ya, seorang laki-laki. Dia berjalan di depanku. Hal itu membuatku tenang. Seakan ada teman berjalan saat itu. Aku pun berjalan di belakangnya. Langkah kaki laki-laki itu sangatlah pendek, hingga terkesan lambat. Aku pun berjalan menyusulnya. "Punten," kataku pelan sambil melewati laki-laki itu. Saat aku melewatinya, tercium bau yang aneh. Bau apa sih itu? Dan baru 2 langkah aku melewatinya. "Kang, tolong." Dia memanggilku. Refleks aku menengok ke belakang dan astaga, sosok laki-laki itu sudah tidak ada. Jika itu manusia, tidak mungkin bisa hilang secepat itu. Aku pun langsung lari sekencang-kencangnya. Hingga tersadar. Aduh, aku pun terjatuh. Aduh, kakiku terkena batu dan berdarah. Aku tersungkur kesakitan. Au. Aduh. Aduh. Dan apa lagi tuh? Sosok laki-laki itu kini berada tak jauh dariku. Dia sudah berdiri di balik pohon-pohon itu. Wajahnya pucat dan tangannya terlihat bengkok seperti patah. Kakinya pun terlihat tidak lurus. Ya, kakinya seperti patah. Aku merangkak mencoba berdiri lalu aku berlari sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Aku teriak panik, berharap ada orang yang mendengar dan menolongku. Hingga sampailah aku di sebuah jalan turunan. Di depan jalan itu ada rel kereta api. Kebetulan di daerah itu memang ada perlintasan rel kereta api. Begitu sampai di sana, aku mencoba mengatur nafasku sejenak. Udah dekat nih. Namun tiba-tiba bulu kuduku berdiri.
Apa mungkin sosok laki-laki itu mengejarku lagi? Aku pun turun pelan-pelan sambil sesekali melihat ke belakang. Sampai ketika aku menginjak anak tangga ketiga, samar di depanku. Di depanku aku lihat ada sesosok yang tidak begitu jelas sedang berdiri di pertengahan turunan ini. Aku terus melangkah dan semakin mendekatinya. Untungnya itu bukan sosok laki-laki yang tadi aku lihat. Kali ini aku melihat seorang perempuan. Dia berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang sepinggang dan memakai baju putih kusam. Dia baju putih kusam yang panjang. Tunggu dulu. Ketika jarakku dengannya kurang lebih sekitar 1 meter, tiba-tiba astaga, dia berbalik ke arahku dan wajah perempuan itu benar-benar rusak. Wajahnya separuh manusia dan separuh lagi sudah menjadi tengkorak dengan daging dan darah yang mengucur. Sangat menyeramkan. Dia berbalik padaku sambil tertawa cekikikan. Wajahnya itu menyeringai sangat menakutkan. Aku pun langsung berbalik langkah, naik kembali ke atas dan mencari jalan lain menuju rumah nenekku. Aku berlari kencang tanpa melihat ke belakang lagi. Suara tertawa itu masih terngiang di telingaku meskipun sudah jauh. Dan untungnya aku bisa sampai ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, aku langsung menceritakan kejadian itu pada nenek. Lalu nenekku menjelaskan bahwa di sana memang agak angker. Dulu ada pengantin baru yang berjalan lewat situ. Mereka akan bersilaturahmi dengan mertuanya. Naasnya, saking asiknya mengobrol, tanpa sadar ada kereta api lewat dan mereka tertabrak di perlintasan kereta itu. Dan keduanya tewas di tempat. Dan di turunan yang aku lewati semalam itu, ditemukan mayat perempuan itu yang terlempar sampai situ. Dan hingga saat itu, aku tidak berani lagi melewati turunan itu jika sudah larut malam.